Hai, namaku Nicole dan aku 15 tahun. Pernahkah kamu cemburu pada setengah dirimu? Kamu mengikutinya, melihat teleponnya. Tonton video ini dan kamu akan temukan bagaimana aku terkunci di ruang bawah tanah karena kecemburuan. Aku tinggal bersama orang tuaku, dan menurutku hubungan mereka sempurna. Aku punya pacar, dan meskipun kami baru berpacaran selama sebulan, aku pikir dia adalah cinta dalam hidupku. Tidak, benar. Kamu mungkin berpikir, apa yang gadis ini tahu tentang cinta? Dia hanya 15 tahun. Tapi kamu salah. Perasaan sejati tidak tergantung dari umur. Max bermain di tim bola basket, dan semua gadis dari sekolah meneteskan air liur dan iri padaku. Kita menghabiskan banyak waktu bersama, dan aku tergila-gila padanya. Tetapi dia masih tidak mengenal orang tuaku. Aku takut mereka mungkin tidak begitu menyukainya seperti diriku. Tapi setelah beberapa hari tanpa tidur, aku memutuskan bahwa Max adalah pacar pertamaku, dan orang tuaku harus mengenalnya. Suatu hari ayahku menyarankan agar kita pergi ke hutan di akhir pekan, dan itu adalah waktu yang tepat untuk bertemu Max. Kita sepakat untuk bertemu pagi-pagi sekali di dekat rumahku. Aku tidak tidur sepanjang malam. Max juga sangat khawatir, tetapi sejak detik pertama orang tuaku menyambutnya seperti anak mereka. Mereka sangat bersahabat dengannya, bercanda, dan sekilas semuanya sempurna. Apa kamu memperkenalkan orang tuamu ke seseorang yang kamu cintai? Bagaimana itu? Bagikan di komentar. Tapi ketika kita tiba di hutan, gagasan indah tentang istirahat menghilang. Begitu pula cuaca yang baik. Hujan mulai deras, dan aku pingsan di dalam mobil karena tidak bisa tidur di malam hari. Orang tua ingin menyelamatkan liburan dan pergi untuk mengambil kayu bakar, dan Max diminta untuk mendirikan tenda. Ketika mereka kembali, basah kuyup, tidak hanya Max tidak melakukan apa-apa, tapi dia juga merobek tenda. Ayah membentak dan mulai berteriak pada Max. Bahkan aku dibangunkan oleh jeritannya. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi aku sangat malu di depan Max. Kita pulang dalam diam, dan aku malu. Saat makan malam, orang tuaku berkata dengan sangat tajam bahwa Max tidak serius, bahwa dia malas dan sama sekali tidak cocok denganku. Tapi aku tidak berpikir begitu. Aku tidak tahu bagaimana membuktikan kepada mereka bahwa Max benar-benar berbeda. Dia kuat, keren, dan yang terpenting, aku mencintainya. Setelah pendakian, ayahku tidak membiarkanku melihat Max. Jadi ketika Max mengundangku ke taman bermain, aku kabur dari rumah. Kita bersenang-senang, makan popcorn, dan waktu berlalu dengan sangat cepat. Aku ingin menyelinap ke kamarku, tapi begitu aku melangkah melewati pintu, ibuku membuatku tuli dengan jeritannya, dan mulai menyalahkan Max atas segalanya, mengatakan bahwa dia memanjakanku, bla bla bla. Dia berkata padaku bahwa dia tidak tepat untukku, bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk, dan bahwa semua anak adalah cerminan dari orang tua mereka. Aku tidak percaya ibu mengatakan itu. Aku berlari ke kamarku dan menangis sepanjang malam. Keesokan harinya dia masuk ke kamarku, bertanya padaku untuk melupakan kemarin, memelukku dan mengajakku ke bioskop. Bagaimana aku menolaknya? Kita membeli es krim dan pergi mencari tempat duduk. Tapi kemudian aku melihat ketidaksenangan di wajah ibuku. Di belakang kami ada Max dan teman-temannya. Mereka berbicara dengan sangat keras, menarik perhatian pada diri mereka sendiri, dan mentertawakan orang-orang yang berkomentar kepada mereka. Jadi aku menderita tampaknya dan Max bersenang-senang dengan teman-temannya. Ini membuatku marah, dan ibuku segera meraih tanganku, meminta Max untuk tidak mempermalukan kami dan kita pergi. Malam itu hancur. Sepanjang perjalanan pulang, kita terdiam, dan wajah ibuku bertuliskan, "Aku benci pacar putriku." Setelah kejadian di bioskop, aku sangat sedih dan aku mulai mengerti bahwa orang tuaku benar akan sesuatu. Max benar-benar mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Dia mengacaukan tenda, tidak pernah memberitahuku siapa ayahnya, pergi keluar bersama teman-teman dan bersenang-senang, dan tampak cukup bahagia tanpaku. Aku memikirkannya setiap hari. Aku ingin menemuinya sesegera mungkin. Dan dia... Mungkin orang tuaku benar. Dan dia benar-benar tidak cocok untukku. Aku tertidur malam itu dengan satu pikiran. Aku harus putus dengannya. Lebih baik begini. Pagi harinya aku bangun dengan bad mood. Dan aku mendapat sebuah pesan dari Max yang mengundangku ke sebuah pesta.
Orang tuaku tidak akan pernah membiarkanku pergi. Jadi aku berbohong bahwa aku akan ke rumah teman mengerjakan laporan, memilih pakaian yang sesuai dan pergi ke pesta. Tapi ketika aku tiba, aku tidak bisa menemukan Max dimanapun. Aku sudah marah dengannya, karena dia mengundangku dan masih belum muncul. Setelah sementara aku menyadarinya ada di dekat kolam renang dengan Ruth. Ini adalah teman sekelasku. Dia menggodanya. Dia terkikik, tertawa, dan terus-menerus mencoba meraih tangannya. Aku tahu, aku di sini untuk putus dengan Max. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku cemburu, dan aku lepas kendali. Pernahkah kamu cemburu? Apa yang akan kamu lakukan jika pacarmu memuji tubuh dari teman atau teman sekelasmu? Aku ingin menyerang wanita ini, tapi mereka tiba-tiba berdiri dan pergi ke suatu tempat. Aku mengikuti mereka ke ruang bawah tanah, menemukan sebuah kunci di dinding dan mengunci ruangannya dari dalam, jadi tidak ada seorang pun yang bisa kabur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi tanganku bergetar dan hatiku berdegup kencang. Aku berusaha mengintip tapi tidak bisa, dan telapak tanganku sangat berkeringat dan kuncinya tergelincir. Aku bahkan tidak menyadarinya. Ketika aku mendengar Max berkata, "Wow, kamu cantik," aku tidak tahan. Aku melompat keluar dari penyergapan dan mulai berteriak padanya bahwa dia adalah pengkhianat dan bajingan, bahwa aku tidak menderita apa-apa karena dia, tapi dia menatapku seperti aku gila. Dia ketakutan dan mulai mengatakan bahwa Ruth baru saja memintanya untuk membantunya mengeluarkan pengeras suara dari ruang bawah tanah, dan bahwa dia sedang menggodanya, dan Max hanya mengomentari video dengan seekor anjing. Ruth tersentak dan lari ke pintu. Dia mencoba keluar, tetapi pintunya tertutup. Aku mencari-cari kuncinya di sakuku, tapi sadar aku kehilangannya. Ruth dan aku benar-benar panik. Kami berteriak minta tolong, tapi kami tidak bisa didengar melalui musik yang keras. Tidak ada sinyal, jadi kami memutuskan untuk menunggu sebentar. Siapa tahu ada yang tahu kami hilang. Awalnya kita duduk dalam diam, tapi setelah 10 menit kita mulai berbicara. Max bercanda tentang situasi bodoh yang kita alami, dan Ruth dan aku bahkan berhasil berbaikan. Tapi seiring berjalannya waktu, itu semakin buruk. Ruth mulai sesak, bergerak ke sana kemari, dan benar-benar memanjat tembok. Max menyadari bahwa ini adalah serangan panik, dan kita harus keluar dari tempat mengerikan ini secepat mungkin. Kepanikan Ruth merasukiku dan aku juga mulai menangis karena itu semua adalah salahku. Tapi Max bertingkah seperti pria sejati. Dia diam-diam mulai menumpuk kotak tua di atas satu sama lain, membungkus kemejanya di sekitar kepalanya, dan berdiri di atas struktur yang tidak stabil. Tuhan, kamu tidak tahu betapa aku sangat mengaguminya. Dan di saat yang bersamaan, aku khawatir. Dia memecahkan jendela dan dalam beberapa menit kita bebas. Aku meminta maaf pada Max untuk waktu lama, karena aku mencurigainya selingkuh, dan meragukannya karena pengaruh orang tuaku. Dia memaafkanku dan menyarankan agar kita semua mendiskusikan semua masalah bersama. Max juga menemui pemilik rumah, meminta maaf, dan berjanji untuk membayar penggantian kaca. Dan ketika semua orang mendengar kisah indah penyelamatan kami dari ruang bawah tanah, semua orang semakin iri padaku. Haha. Kita menghabiskan sisa pestanya bersama, dan bahkan berciuman. Ya, itu adalah ciuman pertama kami, dan aku masih tidak bisa mempercayainya. Aku memberitahu orang tuaku dengan empati bahwa Max adalah seseorang pria muda yang serius, dan aku akan terus menemuinya, biarpun mereka menginginkannya atau tidak. Orang tuaku tidak senang, tapi aku keras kepala, dan aku tidak bisa dibujuk. Dan setelah beberapa saat, mereka tidak peduli sama sekali. Di akhir tahun ajaran, aku diajak bicara dengan serius, dan untuk pertama kalinya, kata mengerikan seperti perceraian diucapkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah hubungan 20 tahun bisa berakhir dalam satu saat. Walaupun mungkin tidak dalam satu saat, aku hanya tidak menyadari banyak hal. Mungkin itulah kenapa mereka sangat keras pada Max. Mereka tidak ingin aku melalui sebuah perpisahan menyakitkan. Tapi mereka salah. Max lah yang menolongku melalui bulan pertama paling menyulitkan dari kehidupan baruku. Perlahan ayah dan ibu terbiasa. Sudah berpisah dari satu sama lain. Aku terbiasa berkendara antara dua rumah setiap minggu. Apa yang menungguku dan Max, waktu akan menjawabnya. Tapi aku tahu dia tidak akan meninggalkanku. Itu saja. Itu yang terpenting. Dan fakta bahwa dia adalah pemain bola basket adalah bonus yang bagus. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan tulis di komentar.
Jangan lupa untuk menulis komentar yang percaya hatimu. Semoga harimu baik.